Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi waqafa wassalatu wassalamu ala nabiyyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah. Amma ba'du. Ayyuhal hadirun wal hadirat, usini wa iyyakum bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Faqala ta'ala fi kitabil azizil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fadkuruni adkurkum washkuruli wala takfurun. Sadaqallahul adim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seraya kita bersama-sama menghaturkan, memanjatkan puja serta puji kedat ilahi Rabbi. Alhamdulillah, pada pagi hari subuh Ahad subuh, yang dimana malamnya itu adalah malam yang sangat rawan untuk bisa bangun di subuh hari itu, karena malam minggu itu adalah malam yang panjang. Padahal tetap 24 jam, tetap 12 jam, tapi suka disebut malam panjang karena orang-orang pada hari Ahad, pada hari Minggu tidak kerja bagi yang kerja, tapi yang kerja ya kerja, yang dagang tetap dagang. Sehingga kita doakan mudah-mudahan kita semua selalu ada di lindungan naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah rahimakumullah, masih melanjutkan bahasan yang sebelumnya tentang fadilatul adzan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu. Hadis ditampi dari Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu qala. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya mendengar baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu la yasma'u madda sautil muadzin jinnun wala insun wala syai'un illa syahidalahu yaumal qiyamah. Tidaklah terdengar suara adzan jin mendengarkan, wala insun dan manusia, wala syai'un dan perkara apapun, illa syahidalahu yaumal qiyamah, kecuali mereka yang mendengar adzan itu, semua manusia, semua jin dan yang lainnya akan menjadi saksi bagi orang yang adzan pada hari kiamat. Hadirin jamaah rahimakumullah, adzan itu panggilan yang paling mulia. Tidak ada panggilan yang paling mulia kecuali menyeru kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengajak sholat itu adalah pekerjaan yang baik. Mengajak ngaji pekerjaan yang baik. Mengajak dzikir di majlis taklim itu adalah pekerjaan yang baik. Adzan itu adalah pekerjaan yang baik. Suara yang baik dan undangan yang paling baik. Maka siapapun yang adzan itu nanti akan disaksikan oleh manusia, oleh jin, oleh yang lainnya juga. Mereka akan menjadi saksi terhadap bahwa orang itu melakukan adzan. Ini salah satu bagian daripada fadilah adzan. Jadi orang yang adzan, insya Allah kedudukannya itu setiap manusia akan menjadi saksi akan kebaikannya. Hadirin jamaah rahimakumullah,
pada hakikatnya adzan itu adalah panggilan Allah Subhanahu wa taala. Yang dipanggil adalah orang-orang yang beriman, orang-orang yang sudah Islam untuk melaksanakan sholat. Yang mengumandangkannya manusia, tapi hakikatnya yang memanggil adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika orang yang mendengar adzan tidak melaksanakan terhadap undangan dan panggilan itu, maka dia seolah-olah ketika dia tidak mendengar, orang yang tidak mendengar panggilan adzan, dia tidak menghiraukan panggilan Allah Subhanahu wa taala. Misalnya, padahal bisa bekerja berhenti dulu, tapi dilewat, engke bae kagok. Akhirnya teu salat, lohor teu salat. Angkewe asar, adzan asar. Kedengar adzan asar, panggilan untuk melaksanakan ibadah salat, tidak melaksanakan ibadah salat, berarti seolah-olah dia tidak mendengar, tidak menyahut panggilan Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak menyahut, tidak mendengarkan instruksi. Padahal instruksi, panggilan, ajakannya itu adalah pajakan dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah rahimakumullah, kalaulah dalam diri seseorang itu imannya sedang bagus, imannya sedang kuat, maka panggilan-panggilan Allah itu dia pasti akan bangun, akan melaksanakannya. Itu pasti. Kalau dalam hatinya, kalau orang beriman di dalam kolbunya masih ada iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, makanya godaan setannya itu ya sangat luar biasa. Ketika ada panggilan adzan, kenapa orang juga bisa hare-hare? Betul bahwa sholat itu fi ala waktiha. Ala waktiha tidak berarti bahwa sholat itu adalah awal waktu, tetapi bagus bagi yang sholatnya sudah awal waktu. Tetapi Allah pun tidak menyarankan setiap orang demikian, sebab beda-beda aktivitas. Ada yang jadi pilot, sakedap lagi pada landing, rek sholat heula, wah kamana ngegejebur manten kan pesawatna ke laut. Ada yang jadi masinis kan begitu, lamun ena mengurangi misalnya, macam-macam. Aya nu keur nyupir kagok pan gitu, lamun ayeuna eureun heula ngahalangan batur, kan macam-macam. Jam 1 masih kene waktuna, setengah 2 masih kene waktuna, ngan gitu, ngan kumaha lamun ayeuna eta diengke-engke terus maot, tuh kan jadi teu salat. Nah, maka hadirin jamaah rahimakumullah, betul, tetapi bagi Allah ya Allah tidak awal, Allah tidak menuntut sesuatu yang orang itu tidak mampu, karena ternyata aktivitas manusia itu berbeda-beda. Nah, keperbedaan-bedaan itu ku Allah Subhanahu wa taala diberi batas waktunya ya luar biasa gitu, luar biasa. Kadang-kadang aya tamuna kan jauh tamuna kadang-kadang, tapi kadang-kadang juga ada mohon maaf izin ka pengker heula salat heula, aya tamu aya anu kitu. Nah, mendengar seruan adzan, mendengar seruan adzan, kemudian berjalan mengikuti panggilan seruan adzan, artinya dia mengikuti seruan Allah Subhanahu wa taala, zat yang maha mulia. Ketika kita dipanggil oleh Pak Presiden, bahagianya luar biasa, akan mendapatkan setiap lencana misalnya. Pasti persiapan aja ti saminggu mula, baju nages dikaput, celana nages dikaput, leres gitu. Sok ayeuna bade rapat, wayahna rapatna kedah make dress code-na anu kamari anyar keneh dibikeuna kaena pasti kan buru-buru dikaput. Kabureni. Sebab kudu sarua, kudu saragam. Bade muludan yeuh
bajuna urang saragamkeun kan memeh bulan mulud teh ti bulan Rajab ti bulan ayeuna keneh teh kan ti bulan Muharram keneh teh pan geus buru-buru mempersiapkeun rek dikaput sebab engke rek muludan. Nah ini hadirin jamaah rahimakumullah, kita akan datang memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala. Nah itu teh kanyaah Allah agar orang dengan adzan itu agar kita selalu mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala, balik ke Allah Subhanahu wa taala. Nah, wahtalapa ashabuna fil adzan wal imamah ayyuhuma afdalu. Nah, akan tetapi tadi betul bahwa disaksikan keutamanya yang adzan luar biasa. Para ulama sahabat-sahabat telah berbeda pendapat mana yang lebih baik antara adzan dan iqomat. Nah lebih baik adzan, nah lebih baik iqomat. Berkaitan dengan ini ala arbati aujah ada 4 perbedaan. Al-asoh anal adzan afdalu. Pendapat yang paling sahih bahwa adzan itu langkung utama daripada qomat, daripada imam. Nu kahiji eta. Anu kadua wasani al imamah, jadi imam lebih utama daripada adzan. Pendapat nu kadua. Wasalisu nu katilu huma sawa. Pendapat nu katilu sarua bae, rek jadi imam nah arek jadi muadzin sawaun sarua bae. Warabi'u inna ilma min nafsi al-qiyam bihukil imamah wasistama khosal fahiya abdalu. Bahwa yang keempat, bahwa orang yang mengetahui dirinya untuk menegakkan terkait dengan bagaimana imam itu yang lebih utama, lebih afdol, maka kesimpulannya adalah lebih utama. Jadi kalau ada orang yang adzan teh lebih hafal banyak bacaan Al-Qur'anana daripada anu jadi imam, maka anu tadi bacaan Al-Qur'ana tahu tentang cara ngimaman, cara jadi imam, lebih soheh bacaanana, maka lebih baik jadi imam. Tapi kalau orang yang kalau jadi imam mah bacaan saya masih kena goreng patut rek adzan bae, maka nu bacaanna belum bagus mah lebih baik ya adzan saja daripada jadi imam. Nah gitu. Itu ternyata perbedaan pendapat berkaitan dengan mana yang lebih utama. Nah lebih utama adzan, nah lebih utama jadi imam. Hadirin jamaah rahimakumullah, dua-duanya ternyata itu lamun sebanding bacaanana, hafalanana, bahkan usiana misalnya ya abdul sawa bae, rek jadi tukang adzan, rek jadi muadzin, rek jadi imam sarua bae. Imam balus bacaanana, muadzin oge alus bacaanana, dua-duana. Nah maka di antara duana mana yang lebih bagus bacaannya, lebih banyak atau lebih tua? Nah maka itu. Tapi kalau tidak, maka mana yang lebih bagus bacaan itulah jadi imam. Yang kurang bagus ya cukup adzan. Itu ada alasannya. Babu sifatil adzan lanjutannya. I'lam anna alfaduhu masyhuratun. Sesungguhnya bahwa lafad atau ucapan itu masyhur. Wat tarji indana sunnatun. Dan mengulang, menjawab orang yang adzan hukumnya sunat. Lohor terdengar adzan. Lohor terdengar adzan. Nah kita yang mendengarkan adzan itu disunatkan tarji, mengulang apa yang dibacakan, diucapkan oleh muadzin. Itu sunatnya. Wa huwa annahu idza qala bi ali sautihi Allahu akbar
Maka jawabannya adalah Allahu Akbar. Ketika kalimat yang pertama diucapkan ketika adzan itu Allahu Akbar, dibaca oleh yang mendengarkan itu Allahu Akbar. Itu tarji. Qala mengucapkannya adalah sirron bihaisu yasma'unab suhu waman baqara bihi. Jadi mengulang bacaan adzan itu orang yang mendengarkan itu macana sirron, entong tarik-tarik memeusan baik gitu. Di masjid keur adzan Allahu Akbar di tukang teh Allahu Akbar, tukang tarik juga aya lini misalnya ulah gitu sebab sunatna tarji itu mengulangi itu, mendengar adzan itu mengulangi adalah sirron, yang penting terdengar yasma'u nafsuhu, dirinya kersadiringan, kemudian waman baqara bihi, jalma anu deket gigireun deket gitu aya suami Allahu Akbar kana cip Allahu Akbar gitu nantong cukup dirina mendengar dia ngajawab karena eta adzan itu sunat hukumna. Nah, biasanya ada pertanyaan, Pak Ustadz kan adzan teh banyak, di at-ta'awun adzan, di RT anu adzan, di anu adzan, dijawab kabeh nu adzan eta gitu kan. Sebenarnya mah sadunia ieu kan lamun diputerkeun eta teh keur adzan kabeh, tidak berhenti dunia ini beradzan gitu. Tapi bagi ada yang muslimnya, kalau yang tidak ada muslimnya di dunia ya tidak akan ada adzan. Nah, yang dijawab adzan sunat adzan itu mana adzan yang paling pertama? Yang paling pertama itu kalau kita sedang ngajar gitu kan, sedang di pekerjaan terdengar adzan itu sunat dijawab. Yang paling pertama. Bagaimana kalau kita kan kadang-kadang malam Jumat sedang ngaji. Nah, ini sedang ngaji. Kedudukan ngaji itu paridotun ala kulli muslimin wal muslimat. Kedudukan ngaji itu adalah wajib. Paridoh. Saya pertarosan paridoh. Jadi wajib kalau ngaji tolab ilmi mah. Nah, ketika ngaji terdengar adzan gitu. Ketika ngaji terdengar adzan, maka ngaji itu kan ada rangkaiannya gitu. Ada rangkaiannya ngaji itu sampai diakhiri dengan doa. Misalnya biasanya kan begitu namanya ngaji. Nah, maka mendengar adzan hukumnya sunat, ngaji hukumnya wajib. Itu. Nah, kalau dilihat dari segi kedudukan itu, maka kalaupun tidak menjawab adzan karena hukum niatnya adalah ngaji wajib, maka kalaupun tidak menjawab adzan tidak ada masalah. Tidak ada apa-apa. Kenapa? Karena kedudukannya sunat, sementara ngaji adalah wajib. Nah, tapi di Naya'anut Talibin, di Napiki ini dibahas gitu, Ya, sunatnya henti dulu, dengarkan adzan dulu, kemudian nanti lanjutkan gitu. Selama masih ada waktu untuk ibadah sholat. Dan itu pun tidak sedang dilakukan dalam keadaan maksiat. Model jalma kan anu ngaladangan tipung, geus sadar adzan lohor, kararagok lamun eureun heula mandi engke bebelokan deui, kan gitu. Nah, misalnya gitu. Masih kena aya waktu, cek pikih mah sah baik. Cek pikih mah. Tetapi lamun anu enggeus ngutamakeun, mending kana Allah dulu. Enggak apa-apa, nanti tinggal dilanjut aja. Bagus. Berhenti dulu, sholat dulu, kemudian nanti dilanjutkan. Bagus. Itu juga bagus. Nah, kalau orang sudah masuk pada makom tasawuf, makom ihsan, itu pasti akan mengutamakan itu, akan mendahulukan itu. Kalau itu yang dilakukan bukan pengajian, bukan ngaji, bahkan
Baginda Rasulullah SAW itu ya yang paling baik sholat isya itu ya pada akhir malam, sepertiga malam. Tapi berjamaah dan sebelum waktu isunya itu dipakai untuk ta'alum, untuk taklim, untuk ngaji, untuk jihad. Sebab orang yang datang ke pengajian itu man talaba lil talabin fahuwa jahidun. Mujahidun, mereka itu adalah mujahid. Orang yang datang ke pengajian itu mereka adalah disebutnya orang yang mujahid. Orang yang syahid lamun maut. Itu. Nah maka sunat boleh diakhirkan sholatnya itu asal dipakai taklim, dipakai ngaji, bukan dipakai angke heula euy urang gaple heula. Urang remi kewe salat mah panjang ieu isya mah ta mah teu sunat aya kitu mah. Da ieu mah Rasulullah mah salat peuting sote gitunya salat peuting sote karena dipakai taklim, dipakai ngaji. Bukan dipakai main, bukan dipakai goplah dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau dipakai goplah mah ya tidak boleh. Dan itu pun berjamaah gitu. Maka kalau di pasantren kan gitu, kalau di pondok itu ngaji kadang isya sholatna jam 10 ba'da ngaji bareng tapi berjamaah. Sebab di jam maghrib, setelah maghrib taklim ngaji gitu kan sampai isya. Terus sampai jam 8. Nah, sampai jam 8 ngaji, kemudian sholat berjamaah, kemudian ngaji deui. Itu biasanya seperti itu di pasantren. Jadi sunat hukum ngajawab kana adan. Sirron bihaisu semau nafsuhu wa man baqara. Kemudian asyhadu alla ilaha illallah. Jawabnya adalah asyhadu alla ilaha illallah. Itu sunnatnya. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jawabnya asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Summa ya'udu ilal jahri wa ila isaud. Fa yaqulu asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wa tasbih aidon masnunun indana. Wa huwa yaqulu fi adan as-subhi khassatan ba'da firaghi min hayya 'alal falah as-salatu khairum minan naum, as-salatu minan naum. Wa qalat al-hadis bitarji wa taswib wa hiya masyhuratun. Menjawab make taswib sabada adan subuh setelah hayya 'alal falah itu sunat. Jadi taswib membaca as-salatu khairum minan naum. Nah itu membaca salatu khairum minan naum itu kalimatnya redaksinya itu dari Sayyidina Bilal. Bilal mengucapkan itu karena takut para sahabat dulu berkaitan dengan sholat subuh itu Bilal punya ide mengucapkan kalimat as-salatu khairum minan naum. Ku Rasulullah diwalar sodakta benar Bilal. Nah gitu. Sodakta wa barirta. Ayat dari redaksina sodakta wa barokta wa ana ala dalika minasyahidin. Jadi henteu hiji walaranana jeung jawabanana. Nah kalau tadi ketika maca takbir Allahu Akbar jawab Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah jawab asyhadu an la ilaha illallah, Rasulullah jawab asyhadu anna Rasulullah. Hayya 'ala shalah dijawabna la haula wala quwata illa billah. Hayya 'alal falah la haula wala quwata illa billah. Nah, kemudian kalimat palbah as-salatu khairum minan naum sadaqta wa barirta anu langkung pendek. Bener engkau wahai Bilal. Jadi Rasulullah ngabenerkeun ka Sayyidina Bilal. Bilal lamun adan itu naik ka luhur. Bilal naik ka luhur ke tempat anu paling tinggi supaya terdengar. Tapi suara Bilal dulu henteu aya anu ngaranna speaker, teu aya. Tapi eta suara Bilal bisa terdengar sampai lebih daripada 60 km. Bisa begitu ya? Bisa. Kunaon? Ya karomah eta mah. Karomah anu nepikeunna ku karomah. Itu karomah Bilal. Itu anu dibikeun ku Allah ka Sayyidina Bilal. Karomah Bilal bisa terdengar. Dan orang-orang pada zaman Rasulullah terdengar suara adzan Bilal itu mereka datang pergi ke masjid yang jauh. Bahkan
Pernah dikisahkan kan yang paling jauh sedikit pun ketika dia wafat kurang jauh ti masjid deh. Kurang jauh ti masjid deh. Sabab ternyata pahala anu didapatkan untuk bisa hadir ke masjid memenuhi panggalan begitu dahsyat dan sangat luar biasa pahala. Nah, andai kata tahu padilah sholat berjamaah, kemudian padilah di sop anu awal orang tahu padilah dan keutamaannya, dari lantai 200 pun, dari lantai 10 pun dia pasti tibu buranjat untuk bisa ikut hadir, untuk bisa melaksanakan ibadah sholat. Kenapa demikian? Sahabat begitu jauh bisa datang ke masjid karena dia tahu bahwa pahala sholat berjamaah begitu luar biasa, 27 derajat. Imannya ya kuat-kuat. Kalau hari ini iman anak-anak kita ya sedang didangkalkan kan oleh orang-orang Yahudi. Iman kita didangkalkan, akidah kita didangkalkan. Muncul berbagai macam kasus. Hari ini kan pendangkalan akidah secara terstruktur pendangkalan akidah. Muncul kan hari ini setelah korupsi 439 triliun kan yang menguap, sekarang sudah tidak terdengar lagi. Muncul Az-Zaitun yang uangnya miliaran rupiah yang sudah disiapkan oleh menurut para wali. Ya wali itu ya karena disebutnya hari ini kan dulu berbicara. Disiapkan Az-Zaitun, didanai oleh Yahudi, didanai oleh Amerika Serikat untuk menghancurkan Islam. Gitu. Untuk menghancurkan Islam, didangkalkan akidah umat, didangkalkan akidah anak-anak kita, didangkalkan dari agama, didangkalkan dari kebenaran yang hak. Nah, maka hadirin jamaah rahimakumullah, mereka itu ya dikurangi gitu. Berbeda dengan ya anak-anak yang pendidikannya yang sangat kuat, akidahnya yang sangat kuat, insya Allah aman. Memang dunia kita sedang menuju kehancuran, dunia kita sedang tidak baik-baik saja. Ya, Indonesia ya tidak baik-baik saja. Di dalamnya orang-orang Indonesia anu gawe baik banyak, anu gawe jelek banyak, anu bisa diadu domba oke banyak. Gitu. Mana nu tersepen ka pamarentah, mana nu tersepen ka pamarentah dipecah dibagi-bagi. Mana ustad anu bisa dibayar, mana ustad anu bisa disetir dibagi dibayar. Dihancurkan gerakan Wahabi, gerakan Syiah begitu. Ya aman-aman saja. Kenapa? Karena mereka didanai. Dari dulu ya juga didanai. Sampai hari ini aja itu digoyang-goyang aman-aman saja. Karena mereka didanai, dananya ada. Nah maka hadirin jamaah rahimakumullah, anak-anak kita bisa terbayang coba. Ngaji tara kasakola di sakolana kan ngageng kelompok-kelompok kan di sakolana. Terus anu dibicarakan kan lain pelajaran ayeuna mah di sakola teh. Nu dibicarakan kumaha carana main HP, main game, ngajangjian, engke nongkrong di anu. Dararatang peuting karumpul di tempat anu ditentukeun. Setelah itu pulangna malam-malam kan, pulangna subuh, berangkat malam. Ikut-ikutan kan rombongan, abring-abringan, peting-peting, bari marawa golok, bari marawa bedog, pan gitu. Kadek babaturan anak kasus kan gitu. Kolotna ceurik kayak gitu, da kudu dijahit 12 jutaan. Naudzubillahi min dalik. Kenapa bisa begitu? Karena kedangkalan akidah, kedangkalan pondasi yang ada di dalam keluarga. Kedangkalan pondasi anak-anak kita yang dibiarkan untuk bisa ikut-ikutan. Da bagus nama jam salapan teh sarare, jam 3 jam 4 dihudangkeun salat tahajud gitu kan bareng, subuh salat subuh berjamaah eta nu bener mah. Lamun ayeuna henteu kitu pasti moal kuat akidah anak orang, terbawa-bawa, terseok-seok. Geus puguh keur sedang kapitalisasi kan hari ini. Mana yang lebih kuat? Liberalisasi kan. Jadi kalau tidak ngaji, tidak kuat akidah, Yahudi senengen gitu. Amerika senengen, Israel senengen gitu. Gampang diadu domba. Nah,
2024. Luar biasa ini 2024 ke depan. Bisa jadi kan kalau 2024 ke depan itu perang saudara, lamun tidak ada yang mengatur mah. Kurang-kurang na iman mah kan gara-gara pilihan. Ya memang dunia seperti ini, perzinahan ada di mana-mana. Di di kantor, di instansi LGBT di mana-mana geus disahkeun, dilegalkeun. Ya tinggal menunggu kehancuran sih sebenarnya. Kalau anak-anak kita tidak diberikan fondasi yang kuat, ya ikut-ikutan. Nah, ikut-ikutan, terseok-seokan begitu, otaknya tidak terisi dengan iman, kemampuannya, psikomotoriknya tidak terlatih dengan dengan kemampuan, ya terseok-seok dunia seperti ini, dunia hari ini. Maka anak-anak kita itu ya penting kuat akidah, kuat iman. Utamina bagi kita orang yang mukmin jangan lepas dari zikir. Tuh, jangan lepas dari zikir. Keur naon? Keur ngabentengan diri, ngabentengan keluarga. Lamun aya benteng dina diri dina keluarga, lamun aya benteng insya Allah aman. Salah satunya ya bab kitab yang sedang kita kaji ini. Di sini bukan hanya adzan, tapi nanti bagaimana di waktu sepertiga malam apa yang dibaca, setelah sholat apa yang dibaca, itu banyak di sini. Nah, tetapi hadirin jamaah rahimakumullah, yang dimaksud dzikir itu ada 3 tingkatan. Ada dzikir hasanat, ya Bapak Ibu ba'da sholat maca astagfirullahaladzim li wali walidaya wali azwajina wali auladina wali ashabil huquqi wal jibati alaya. Maca itu yang ada di dalam doa-doa yang suka maksurat yang dibacakan oleh baginda Rasulullah. Itu dzikirnya dzikir hasanat. Di sini Adhkar An-Nawawi dzikir-dzikir hasanat. Dengan dzikir itu mendapatkan kebaikan. Untungna Ahlussunnah wal Jamaah coba ba'da sholat baca istighfar astagfirullahaladzim, ya Allah nyuhunkeun hapunten abdi li kanggo abdi wali walidaya sareng kanggo orang tua abdi, tambahan wali azwajina kanggo istri abdi, wali auladina sareng anak-anak abdi, wali ashabil huquqil wajibati alayya sareng dulur abdi sahabat-sahabat abdi, wali jamil mukminin sakabeh jalma mukmin, wal mukminat wal muslimin sakabeh jalma muslim sareng muslimat, al ahya yang masih hidup wala amwat jeung nu geus maot. Didoakeun kan ku urang mah. Itu untungna Ahlussunnah wal Jamaah teh. Mukmin kabeh didoakeun, muslim kabeh didoakeun, padahal nu keur didoakeun mah keur sarewe teu salat. Bener teu? Untung gitu, untung jadi jalma muslim ahli sunnah mah untung nosabna nu keur sarewe ge didoakeun, nu teu salat ge didoakeun, dipangmentakeun hampura ku jalma anu salat. Eta ge lamun wiridan. Ari ibadah salat langsung subhanallah subhanallah gitu mah keur soranganeun. Ari ahswaja mah teu soranganeun, nya dirina nya keluargana nya batur jeung tatangga oge didoakeun. Malam Jumat kan kurang sok didoakeun sing dia dikabul hajat-hajatna warga N2 O2 P2 doakeun kabeh muslimin muslimat mukminin mukminat kagebud kabeh didoakeun. Jadi teu koret ngadoakeun teu soranganeun. Cenah didoakeunana keur maksiat nya pan tos dipangmentakeun ya Allah hampura, ya Allah nyuhunkeun hapunten kanggo abdi, kanggo keluarga abdi, anak abdi, ayahanda ibunda abdi, saudara-saudara abdi deket, guru-guru abdi, mukmin mukminat, muslimin muslimat, didoakeun kabeh. Untungna kitu nya, untungna ngadoakeun. Lamun geus doa mah teuing kumaha eta dunia. Nah, hadirin jamaah rahimakumullah, untungna ya penting orang ngadoa. Ba'dan juga masnunun ngadoa. Kemudian wa'lam annahu law taraka at-tarji wa taswib, mengulang adzan atau membaca as-shalatu khairum minan naum, lamun ditinggalkeun mengulang eta adzan teu dijawab wa taswib jeung teu maca as-shalatu khairum minan naum, soha adanu sahwae keur dina salat.
keur dina adan, soha adanuhu sah adana. Wa kana tarikan lil abdul. Walasiu ada adanun man la yumayyizu walal mar'atu walal kapiru, tidak sah adannya anak yang belum tamyiz. 2 tahun adan, Allahu Akbar 2 tahun adan. Di dia itu tidak sah adannya. Yang belum tamyiz, belum hideng candaek dititah. Lamun jajan 2.000 entah yang dipulangan 50.000 gitu misalnya, itu kan can tamyiz. Untungnya. Nah, wa taswib soha adanhu. Kalau anak yang adan belum tamyiz, walal mar'atu perempuan adan di masjid, nu adan ieu sakampung perempuan kahareup adan, walal mar'atu. Walal kapiru orang kafir, aya babaturan ieu kafir adan di dia teu sah adanna. Wa yasihu adanu sabiyyu al-mumayyizu, sah adan anak laki-laki al-mumayyiz yang sudah tamyiz, sudah hideng adan sah. Budak kan gitu usia 2 SD, 3 SD, 4 SD adan di masjid sah. Asal geus waktuna, lamun jam 10 adan mah tong digugu. Oh eta mah keur latihan gitu kan bisi. Nah bisi. Wa idza adana al-kafir wa ata yakunu islaman. Sebab kalau orang kafir itu wa idza adana al-kafir wa ata bisahadatain kana dalika islaman. Sebab kalau orang kafir adan kan entos Allahu Akbar ada kalimat asyhadu alla ilaha illallah. Talamun mereka mengucapkan kalimat asyhadu alla ilaha illallah maka dia jadi Islam. Gitu. Maka dia jadi Islam, maka tadi alal madhab as-sahih al-mukhtar. Ini menurut madhab yang lebih sahih. Jadi lamun pelebah orang kafir adan mengucapkan kalimat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna rasulullah, maka itu dia sudah bersahadat, artinya dia jadi Islam. Wa qala ba'du ashabuna anu sejen menjawab la yakunu islaman, teu jadi Islam sebab dia tidak berniat untuk jadi Islam. Nah ini wala khilafa anau la yasu adanuhu, tapi berkaitan dengan adan nama la yasu tidak sah. Nah maka berkaitan dengan ini kalimat ini bahwa cek sebagian pendapat lamun anu adana orang kafir maka dia tetap aja kafir, tidak menjadi Islam gitu. Tetapi berkaitan dengan henteu sahna nama tidak ada perbedaan. Lianna awalu kana qoblal hukmi bi islamihi. Babu sifatil iqamat. Al-madhab as-sahih al-muhtar alladzi ja'at bi al-hadis as-sahihah annal iqamat ihda salat. Hayya 'alal falah, qad qamatis shalah, Allahu akbar, la ilaha illallah. Bahwa adan itu bahwa qomat itu dua-duanya sunnatani, wa'lam anal adan wal iqamat sunnatani, dua-duanya baik adan maupun qomat itu hukumnya sunat. Menurut madhab yang lebih sahih. Sawaun fidalika adanil Jum'at wa ghairiha. Begitu pula termasuk adan dina salat Jumat, hukumnya adalah sunat. Tetapi sebagian berpendapat bahwa huma fardu kifayatin, bahwa adan itu fardu kifayah. Artinya artinya kalau fardu kifayah, kalau ada orang yang sudah adan di situ maka salebur tidak dosa. Sapermata biru teu aya nu adan dosa kabeh kalau ini dihukumi kifayah. Tetapi lamun ayeuna aya nu adan saurang we misalkan nu adan maka eta cukup, itu fardu kifayah. Wa huma wa qala ba'duhum huma fardu kifayatin fil jum'ah wa duna ghairihima, tapi sebagian ada yang mengatakan bahwa adan dan iqamah teh fardu kifayah dina salat Jumat. Fa'in kulna fardu kifayatin palau taruku ahlul balad au mahallatan kutilu ala tarkihi. Kalau ini dianggap mengikuti pendapatnya bahwa adan dan iqamat itu adalah fardu kifayah, salalembur eueuh nu adan eueuh nu qomat maka kutilu, maka kudu diperangan, diingetan ala sunnatin ala tarkihi ku sabab ninggalkeun kana eta adan. Wa in kulna sunnatan lam yuqatilu,
alal madhabil asoh. Tapi lamun ayeuna berpendapat bahwa adan dan iqomat itu adalah sunat, teu kudu diperangan lamun teu aya nu adan saurang-urang acan. Kama la yuqatiluna ala sunatid duhri wasbiha. Sebagaimana orang tidak melaksanakan sholat sunat ba'da duhur, qabla duhur, sareng sanes kanten teu kudu diperangan kalau adan dianggap hukumnya sunat. Wa qala ba'du ashabana yuqatiluna li annahu syi'arul zahirin. Tetapi sebagian sahabat, sebagian dari golongan perangan teu adan mah naon sababna? Sabab eta syiar yang paling nyata. Adan itu syiar bahwa di situ ada Islam yang paling nyata. Sebab lamun geus tidak terdengar adan lagi ya itu tanda dajjal akan segera muncul kalau sudah tidak ada adan. Nah, hadirin jamaah rahimakumullah, itu berkaitan dengan sifat adan dan sifat iqomat. Jadi adan dan qomat hukumnya sunat. Tapi ada yang mengatakan hukumnya fardu kifayah. Maka lamun fardu kifayah sakal lembur teu aya nu adan maka dosa kabeh jeung kudu diperangan. Cek pendapat. Tetapi lamun ayeuna aya pendapat mengatakan bahwa itu mah hukumnya sunat. Kalau hukumnya sunat maka teu kudu diperangan. Tetapi cek sebagian pendapat perangan bae, ingetan wae. Naon sababna? Sabab adan termasuk syiarun dohirun syiar yang paling nyata. Terus jam genepnya hadirin jamaah rahimakumullah. Bacaan adan sunatna tartil, bacaan qomat sunatna dicepetkeun. Jadi kalau bacaan adan harus tarik suarana, lamun qomat teu kudu tarik-tarik membacana, tapi sunatna adalah dicepetkeun. Palebah qomat aya kalimat qad qomatis sholatu, qad qomatis sholatu. Nah palebah ada kalimat qad qomatis sholat disunatkeun menjawab itu aqomaha wa adamaha madamatis samawati wal ar. Itu sunat. Jadi aqomaha wa adamaha cukup sakitu lamun anu kurang, lamun belum hafal banget, berkaitan dengan kalimat bahwa lamun ayeuna mendengar pada kalimat qad qomati salat maca disunatkeun aqomaha wa adamaha madamati samawatul ardh. Hadirin jamaah rahimakumullah, jadi baru sampai pada berkaitan dengan qomat. Jadi adan utamana tadi terbagi-bagi, aya mengutakan adan lebih utama, ada yang mengatakan imam jadi lebih utama. Aya anu adan jeung qomat adan jeung imam teh sarua bae, aya jeung anu nimbang kana bahwa mana anu lebih hafal sahih bacaanna maka eta lebih baik imam, anu kurang bagus maka lebih baik adan. Nah, kedua sifat adan sunat di dina salat subuh sunat membaca tasbih, membaca as-salatu khairum minan naum. Kemudian ketika adan sunat orang at-tarji mengulangi kalimat bacaan adan. Kecuali pada kalimat hayya 'alas shalah hayya 'alal falah macana la haula wala quwata illa billah. Kemudian adan jeung qomat, adan sunatna tartil, qomat sunatna dicepetkeun. Adan sorana lebih tarik, qomat lebih cepat. Adan tartil, qomat lebih memeusan. Ngejawab adan tarik, ngejawab adan memeusan. Cukup kedengan ku dirina sorangan sareng orang anu gigireun atau anu deukeuteunana. Sakitu nu kapiatur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.